warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya yang ada di rumah? Sehat semuanya kan? Ustazah doakan kalian dan anggota keluarganya yang ada di rumah semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan belajar tematik dan materi kita hari ini adalah dua ya. Satu, konjungsi, yang kedua adalah kalimat efektif. Untuk materi yang pertama yaitu konjungsi. Apa yang disebut konjungsi? Apakah ada yang sudah tahu? Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Ya, jadi konjungsi juga disebut dengan kata hubung atau kata sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan belajar bersama-sama ya anak-anak. Nah, setelah ini kita akan belajar macam-macam konjungsi. Sesuai dengan yang Ustazah berikan pada ringkasan kemarin, ada 8 macam konjungsi. Namun pagi ini kita hanya akan membahasnya beberapa saja. Oke ya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk konjungsi yang pertama, ini adalah konjungsi aditif atau gabungan. Fungsinya menghubungkan antar klausa, kalimat, dan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama. Yang digunakan biasanya adalah dan, lagi pula dan, serta. Contohnya Adam sedang belajar dan Usman sedang membaca Al-Quran. Untuk konjungsi yang kedua adalah konjungsi pertentangan. Di sini menghubungkan dua buah kalimat, kata ataupun klausa yang sederajat namun mempertentangkan kedua bagian. Yang digunakan katanya adalah tetapi, melainkan, dan sedangkan. Jadi ada contohnya di situ, bisa disimak ya. Untuk konjungsi yang ketiga adalah konjungsi pilihan. Konjungsi ini berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan untuk memilih. Kata hubungnya adalah atau, ataupun, maupun. Kamu mau membaca atau mengerjakan tugas. Nah, ini adalah konjungsi pilihan. Selanjutnya ada konjungsi tujuan yang menjelaskan maksud, tujuan suatu kejadian atau tindakan. Kata hubung yang biasanya digunakan untuk, supaya, agar, guna. Jadi di situ sudah ada contohnya ya dengan jelas ya. ASEAN didirikan untuk meningkatkan perdamaian. Untuk jenis konjungsi sebab, konjungsi akibat, konjungsi syarat, dan konjungsi perbandingan bisa kalian baca penjelasannya di ringkasan materi. Terima kasih ya. Selanjutnya kita akan belajar materi kedua. Kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Untuk yang pertama yakni kesatuan, jadi sebuah kalimat harus memenuhi unsur tulisan yang utuh sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lain, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kedua yakni kehematan, kalimat tidak boleh menggunakan kata yang boros atau kata yang diulang-ulang. Selanjutnya adalah keparalelan. Ya, di sini imbuhan pada predikat. Predikatnya harus sama imbuhannya. Contoh, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Jadi predikatnya imbuhannya sama. Ciri yang keempat yaitu kelogisan. Kata-kata dalam sebuah kalimat harus memiliki makna logis sehingga gagasan penulis dapat diterima oleh nalar pembaca agar tidak terlalu lama. Itu yang benar ya, logis. Anak-anak, untuk ciri kalimat efektif yang keempat, 5, dan 6 bisa kalian baca di ringkasan tematik halaman 5 dan 6. Setelah itu harap mengerjakan tugas ya di buku paket bahasa Indonesia halaman 26 dan 34 saja ya. Hanya menulis jawabannya saja di buku tulis, kemudian serahkan satu foto saja kepada ustadz-ustadzah pengampu tematik yang ada di kelasnya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberi kemudahan. Assalamualaikum.